Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Tegak. Rem. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur. Mengheningkan cipta, mulai.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Amanat Menteri Sosial pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024, Minggu 10 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita patut bersyukur karena di bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI. Mereka adalah patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka. Dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Hadirin sekalian, tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih
dan penuh arti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dalam memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air, proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia. Oleh karenanya, semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Terkait dengan perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya milik masa lalu? Apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat itu mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara telah selesai dengan terbentuknya NKRI? Tentunya pertanyaan itu sangat sempit jika dikaitkan dengan ladang perjuangan hanya pada pembentukan negara. Tantangannya ke depan bahwa kita sepakat NKRI adalah untuk masa depan rumah kita bersama sampai akhir hayat. Pada akhirnya, jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat. Demikian sambutan singkat saya ini dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Semoga kita semua mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 10 November 2024. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tahab lana biha akmalul iman wa fawqal murad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, hari ini kami memperingati Hari Pahlawan, hari yang sengaja kami jadikan momentum untuk mengingat para pahlawan kami yang melalui mereka Engkau berikan kepada kami nikmat kemerdekaan. Perkenankan kepada kami untuk bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada bangsa kami. Dengan rahmat-Mu itu kami dapat menikmati kemerdekaan melalui darah dan air mata para pahlawan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak dapat membalas perjuangan mereka. Karena itu kami memohon kepadamu, berikanlah balasan terbaik kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jasad, harta, keluarga, dan jiwa mereka. Ampuni segala dosa-dosa mereka, kasihi mereka, turunkan rahmat dan ampunan-Mu kepada mereka. Berikanlah mereka ketenangan yang abadi di sisi-Mu.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan seluruh pengorbanan mereka yang tak ternilai itu menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk mereka. Berikan para pemimpin kami kekuatan untuk meneladani mereka, dan jadikanlah kami yang masih hidup ini dapat melanjutkan perjuangan mereka dengan penuh semangat dan pengabdian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kabarkanlah kepada mereka bahwa kami bersama para pemimpin kami bertekad untuk terus mengisi dan memanfaatkan kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Bahagiakan mereka dengan memberikan kekuatan kepada kami untuk mewujudkan cita-cita mulia mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai.